Halo semua, perkenalkan nama saya Didi Jayadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara membuat kursor menggunakan CMD. Langkah yang pertama yaitu cari exam, kemudian klik start pada bagian MySQL. Setelah berjalan, karena saya sebelumnya sudah menggunakan CMD, jadi saya tinggal mengetik tombol search, kemudian klik CMD. Lalu sini klik cd /exam/mysql/bin, kemudian enter MySQL menu root, kemudian enter. Lalu setelah MariaDB terbuka, create database market untuk membuat database market. Setelah database terbuat, lalu use database, yaitu use market. T2, lalu enter. Setelah database change, kemudian create tabel produk. Tutup, buka, enter. Kemudian yang pertama ada ID produk, menggunakan tipe data integer, lengthnya 10, isi sebagai primary key, koma, enter. Lalu yang kedua ada nama underscore produk, tipe datanya integer, varchar, nama produk varchar, lengthnya 30, tutup, kemudian enter. Lalu ada stok, yang itu tipe data integer, lengthnya 100, kemudian ditutup, tutup, query oke. Yang kedua ada tabel, create tabel pelanggan. Buka, pertama ada ID pelanggan, dapat tipe data integer, lengthnya 10 sebagai primary key. Kemudian yang kedua ada nama pelanggan. Sini tipe datanya varchar, lengthnya 30, kemudian tutup, query oke. Kemudian yang ketiga itu create table penjualan. Dan buka, yang pertama ada ID penjualan, tipe data integer, tipe datanya integer, lengthnya 10 sebagai primary key, yang kedua ada ID pelanggan, tipe data integer, lengthnya 10. Kemudian yang ketiga ada ID produk, tipe datanya integer, lengthnya 10. Kemudian yang keempat itu ada jumlah produk, produk, itu tipe datanya integer, lengthnya 10. Kemudian ada foreign key. Yang pertama itu foreign key dari ID pelanggan, references dengan tabel pelanggan, yaitu ID pelanggan, kemudian enter. Yang kedua itu foreign key dari ID produk, references dari tabel produk, ID, yaitu ID produk. Tutup, enter, query oke. Kemudian untuk mengeceknya yaitu menggunakan DSC produk untuk membuka tabel isi dari tabel produk. Itu ada ID produk, nama produk, dan stok. Kemudian DSC pelanggan, membuka tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan ada ID pelanggan dan nama pelanggan. Kemudian yang ketiga ada DSC penjualan, itu untuk membuka tabel penjualan.
Pada tabel wilayah ini ada ID penjualan, ID pelanggan, ID produk, dan jumlah produk. Dan dibawa ke atas agar terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya ada insert. Insert into produk values-nya. Pertama ada 1, Milo, produknya itu Milo. Stoknya 20. Kedua, ID produknya itu 2. Nama produknya itu Citato. Lalu stoknya itu 25. Kurung tutup, koma. Yang ketiga, ID produk 3, namanya Taro. Itu stoknya 15. Tutup. Lalu yang kedua, insert into pelanggan, values-nya, ID pelanggannya 1, Mia. Tutup. Kemudian yang kedua ada Nana, petik, tutup, koma, enter. Yang ketiga itu ada Eudora, petik, kurung tutup, koma, enter. Dan yang keempat ada Karina, petik, kurung tutup. Ada oke. Kemudian tabel yang ketiga itu insert into penjualan, values-nya, ID penjualannya itu 1, 2, 3, koma. Yang kedua itu 2, 1, 2, 5, koma. Yang ketiga itu ada 3, 4, 3, 6. Tutup, koma. Kemudian yang keempat itu 4, 2, 1,4. Tutup. Garis oke. Dibawa ke atas agar tidak berlebih. Kemudian select from produk untuk melihat data yang sudah masuk dalam tabel produk. Kemudian ada yang kedua itu select from pelanggan, melihat isi dari tabel pelanggan. Ada 4 data di sana. Kemudian yang terakhir itu ada select from penjualan. Sudah data sudah terisi semua. Lalu saya bawa ke atas agar terlihat lebih rapi. Kemudian itu delimiter / create prosedur. Untuk membuat prosedur itu total produknya, produk itu ada IDP into itu data integer, kemudian out total menggunakan itu data integer, enter. Kemudian begin untuk memulai, kemudian enter. Lalu set total sama dengan sum jumlah produk.
from penjualan. Where ID pelanggan sama dengan IDP. Tutup. Lalu n // query oke. Kemudian delimiter titik 2 titik koma. Lalu saja ada call untuk memanggil prosedurnya tadi, total produk untuk melihat prosedurnya apakah sudah berjalan atau tidak. Kurung tutup. Add total kurung tutup titik koma. Query-nya oke. Lalu ada select add total add bintang from penjualan. Nah, di sini ada terlihat dari form penjualannya. Saya tambahkan. Kemudian ada create table untuk membuat tabel yang baru, yaitu create table laporan underscore penjualan. Buka, enter ID laporan penjualan. Tipe datanya integer, kelasnya 10 sebagai primary key. Kemudian enter. Kedua ada nama pelanggan. Tipe datanya varchar, kelasnya 30. Kemudian ketiga ada jumlah produk. Tipe datanya int, lengthnya 10. Kemudian tutup. Query oke. Tabel laporan sudah terbentuk. Lalu saya bawa ke atas agar dia lebih rapi. Kemudian ada create prosedur total produk in IDP. Delimiter / create prosedur laporan penjualan dalam kurung itu ada begin, declare IDP data integer, kemudian ada declare nama P varchar titik koma data 30 titik koma declare integer, kemudian default lalu declare cursor laporan, kemudian cursor for select ID pelanggan, nama pelanggan from
tabel pelanggan, order by ID pelanggan. Tuh. Kemudian ada truncate, laporan penjualan. Tuh, kemudian open kursor laporan, lalu well not done, do fetch kursor laporan. Integer into ID P, nama P. Tuh. Kemudian call total produk ID produk IDP add total untuk if add total is null, then set add total sama dengan 0. Gitu. Lalu and if tutup, kemudian if not done, then insert into laporan penjualan. Valuesnya ID P, nama P, dan add total. Tutup, and if, lalu and while, kemudian close kursor laporan. Untuk kursor laporan, kemudian and slash. Dia kode oke, dan kursor berhasil dibuat. Lalu berikutnya untuk menampilkan dari kursor laporan yang sudah dibuat tadi, itu ada select from laporan penjualan. Lalu ada select bintang from penjualan. Nah, di sini sudah menampilkan dari from laporan penjualan, juga tabel laporan penjualan dan juga tabel penjualan. Lihat datanya di sana sudah berubah setelah memasukkan kursor laporan. Pada data ketiga yaitu Iodora itu 0 karena tadi sudah di set pada bagian di atas itu. Jika datanya kosong itu, jika datanya 0 maka akan diisikan untuk data 0 itu kosong. Jadi terlihat kursor laporan tersebut sudah berjalan dengan baik. Sekian video dari saya. Jika masih ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai berjumpa di tutorial berikutnya.